Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para masyayikh, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri, pengasuh Pondok Pesantren Sumber Bunga beserta majelis keluarga, wa nakhussu bidzikri Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus alladzi akramnahu wa ata'nahu, serta para pengurus, jajaran pengurus Pondok Pesantren Sumber Bunga, para tamu undangan, para santri yang dimuliakan Allah wa hafizahumullah jami'a, amin. Alhamdulillah, kesempatan di siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mentakdirkan kita untuk bersua, untuk berjumpa dan berkumpul di tempat yang mubarakah, di Masjid Mambaul Hikam ini, dalam rangka pembukaan safari ngaji bersama Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Mudah-mudahan momen ini, acara dan kesempatan kita berkumpul ini menjadi cerminan kita, berkumpulnya kita di surganya Allah, amin, Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan senantiasa terhatur limpahkan kepada sanjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan para sahabatnya. Hadirin, para santri, para tamu yang dimuliakan Allah, kami selaku pembawa acara diberi amanah untuk menyampaikan susunan dan komposisi acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini. Pertama adalah pembukaan iftitah akan dipandu sepoi sarang Habib Ali Asegaf. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Zainuri. Melangkah kepada anak tangga yang ketiga, qiraatus salatun nariyah, seperti sepoi sarangan semulja Kiai Haji Syainuri bin Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang keempat, sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia langsung Al-Ustadz Abdul Wahid. Dan acara yang kelima, pemantapan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Tamim bin Kiai Haji Muhammad Sufyan Miftahul Arifin. Dan acara yang enam sekaligus acara penutup, yakni pembukaan secara resmi safari ngaji sekaligus doa, yang hal ini akan dipimpin oleh Sayyidul Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Hadirin para santri, para tamu rahimakumullah, marilah acara di siang hari ini kita buka bersama dengan pembacaan iftitah qiraatu Ummil Quran, yang dalam hal ini akan disampaikan ben sepoi sarangan semulja Al-Habib Ali Asegaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina wa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت رسول الله أجمعين والملائكة المقربين ثم إلى رؤابيه وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفورهم أن الله يؤلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Melangkah kepada anak tangga yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله فافسحوا يفسح الله لكم فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mau sholawat sanajan 11 kali tapi ben Allah subhanahu wa ta'ala menteri paringanna sataja asir se Pak Ibu 444 kali tantona kalaban niatan pertama terutama na iman ben cinta teroleh husnul khotimah ben kempang narima burukan ben butebu jauh dari pelai dan musibah bentukan cukan atau eki bersama termasuk nikah napa nikah safari ngaji at-ta'lim as-safari jadi ngaji ben cukan mios-mios sampai mios-mios pada tim manika ben pada pasar tanah sajajana manter tetia ilmu se nambai kesadaran dekat Allah subhanahu wa ta'ala langkong-langkong teti cuken tenaga na akamah ben tenaga na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat beliau langkong-langkong Sayyidil Habib Alwi terus muka-muka salaina terus napanya mana sajan patengki ben Allah subhanahu wa ta'ala pangkatah ben bisa saja cukan banyak kita nang benar bernaung beliau cukan napanya mana terus parangna sajan andi banyak kemampuan ben Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالغوائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الغوائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي قد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
kita melangkah kepada tangga yang keempat, yakni sambutan panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia langsung, yakni Al-Ustadz Abdul Wahid, Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Sumber Bunga, seluruh majelis keluarga, para pengurus, staf daerah, ketua kamar dan seluruh strukturnya, dan yang kami hormati guru kita sekalian Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dan seluruh para peserta At-Ta'lim Safari atau safari ngaji atau ngaji safari ya. Jadi ngaji sambil bersafari atau bersafari sambil mengaji, At-Ta'lim Safari, yang semuanya kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu di majlis yang mulia ini. Semoga dengan pertemuan ini Allah menurunkan rahmat beserta pertolongannya kepada kita sekalian. Salawat dan salam Allah semoga terus mengalir kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, perlu diketahui bahwa program ngaji safari, At-Ta'lim Safari ini untuk pertama kali atau edisi perdana dilakukan pada tahun ini dengan merekrut 15 orang santri. Untuk sementara 15 orang santri sudah kami buka pendaftarannya 2 minggu yang lalu. Dan santri-santri ini bukan hanya dari santri Pondok Pesantren Sumber Bunga, melainkan dari beberapa pondok pesantren yang lain. Salah satunya adalah di Nurul Islam, kemudian di Pondok Pesantren Wali Songo, Darul Falah, Raudatul Falah, Nurul Falah, dan lain-lain. Nah, untuk sementara panitia menyediakan stok atau membatasi para santri yang ikut ini 15 orang. Bisa jadi tahun-tahun berikutnya akan bertambah dan seterusnya. Beberapa hal yang perlu diketahui, program ini adalah dilaksanakan pada tahun ini dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan para santri-santri dengan mutu memburu ilmu, mengasah sambungan, dan mempererat hubungan. Jadi namanya At-Ta'lim Safari atau ngaji sambil keliling. Ini akan dilaksanakan selama 6 hari. Pembukaan kali ini adalah hari pertama sampai hari Kamis yang akan datang. 15 orang peserta ini yang difasilitasi oleh panitia. Adapun jika ada santri atau simpatisan atau masyarakat umum yang ingin mengikuti At-Ta'lim Safari ini, panitia mempersilahkannya dengan menggunakan kendaraan sendiri. Jadi jadwalnya bisa diminta ke panitia nanti di mana saja tempat-tempat itu. Dan selama At-Ta'lim Safari oleh Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus ini dilakukan kajian 3 kitab, 3 macam kitab, dan pada akhirnya setelah khatam nanti akan mendapatkan ijazah sanad.
bagi peserta 15 orang atau bahkan yang bukan peserta tapi mengikuti semua 15 sesi, maka berhak mendapatkan sertifikat resmi dari panitia. Jadi jadwal-jadwal akan kami sebar nanti kepada teman-teman panitia yang lain agar menginformasikan kepada selain peserta. Peserta sudah memegang jadwalnya masing-masing. Oleh karena itu, panitia dalam hal ini meminta doa dan dukungan daripada pengurus santri agar nanti dalam pelaksanaan dari awal sampai akhir, dari at-ta'lim safari satu tempat min mahal ilal mahal, pindah ke tempat lain, tidak mengalami berbagai macam rintangan yang berarti. Kami mohon kepada para santri dan pengurus, para guru-guru sekalian untuk mendoakan agar selamat dalam perjalanan dari awal sampai akhirnya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi ada beberapa syarat para peserta ini mendapatkan sertifikat, khusus para jamaah yang bisa mendapatkan sertifikat itu dengan beberapa syarat. Salah satunya mengikuti semua sesi dan terus atau continue mudawamah solat berjamaah dengan Habib Alwi bin Abdullah Al Idrus. Jadi 5 solat wajib atau maktubat semuanya harus tidak pot satu kali atau pot satu sesi, maka batal mendapatkan sertifikat. Ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, melangkah kepada anak tangga yang kelima, yakni pemantapan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Tamim bin Kiai Haji Ahmad Sufyan bin Arifin selaku penggagas safari ngaji. Kepada beliau abdina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqraba ila abdihi min hablil warid. Wassalatu wassalamu ala khairil abid Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad alladzi man yuhibbuhu a'tahu Allahu kullama yurid wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mazid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa midadikal jari wa jama'na bihi wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi sallim ya nur. Amma ba'du, sedaya para tantretan santreh atau peserta daurah safari ngaji sesangat betul kaula cintai, perbetul kaula banggakan. Alhamdulillah, patut kita sedaya ngongkeuki rasa syukur kita, puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat saiki liaki, paparing saya dumpaaki, anugerah saya limpaaki dekat kita. Kong langkong kita sedaya takdir
jadi pencari ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyari ilmu panika raja jaminan nah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kong langkong aku nyari ilmu banyak jalan nah. Bada selebat kitab, bada selebat kancah, bada selebat makin nikah dunia maya internet. Tapi setuju nah tak ada pendapatan ilmu lebih barakah ben lebih ngontongaki ke kula berpanjenengan sampai pagi ini akhirat ya penting bareng aku ruh. Lah kita setuju saat makin parengi paparing sareng Allah Subhanahu wa taala sempat akhir Rabuna Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus panikah kang kui kita ngaji ke beliau. Benikun sekedar ngaji ilmu nah, tapi ngaji tengkana. Benikun ilmu penting kana meloloh, tapi ngaji setuju pun apa sih kita olati selama bersama ben beliau. Santreh lambek panika para teretan. Sedurina tero oliyah rahasia asrar saya parengaki sareng Allah dek kedede guru. Maklek giliih baabaan panika. Ben orang-orang soti atina tempat kelahirannya no cukup berjuta-juta kilometer kang kui mendapatkan siapa nikah. Bada lambek salah situng ulama keng kunterot olia situng hadis. Perjalanan 3 bulan ke Mekah kun situng hadis. Kula berempian tak usah kaya man, ringgit datang. Lani kemun ekuang kuaki minimal kuang kuanah kita berkhidmat ke beliau selama afaran beliau mun bisa baabaan alatin situng ka lainna kaske kanca-kancana ajalin persaudaraan mungkin akeja tapi napa jaga persaudaraan nyamana akompol tedung akompol deki muka-muka oleh anadroh perhatian nah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan nika para teretan Al Habib Alwi nika guru kula. Guru kula Yaman tempon kula mondok Yaman sabek ning sihir. Setahun dalam penguatan bahasa Arab. Jadi kula tak ajar bahasa Arab kita mondok ke Yaman. Jadi bak kasak sabek ning tempat setadek ning Indonesia nah. Jadi dengan sendirinya bahasa Arab. Jangan bahasa Jawa kareng Arab. Jadi dengan sendirinya bahasa Arab ngakana pakun jeng aja bahasa Arab. Muntang agen ika. Mungkin pakun tay Latini. Sampai alhamdulillah 2 bulan karena suasana ben mayoritas sering Arab, hingga dia bisa bahasa Arab. Beliau saya Latini. Kula lambek ki ngaji ke beliau nikah tak pati di karangan kitab, mungkin sagemi kitab pun saya karang ben beliau. Beliau ki ke guru ben kula kita keluarga, mungkin pun ngaku ibut terabenya. Sab tahun elateni ben beliau tidak gula selesai cek tasek ben beliau. Jadi benikun eka santreh eka murid tapi eka kancang ki eka anak eka taretan ben beliau. Jadi napa ngaji selama nemare ben beliau ni kapada ben ngaji ka kantor. Keng kunyekeni ageng seh muga-muga eka terima ben Allah Subhanahu wa taala. Nikah mun umur lagi muda tapi oleh nah amang fataki bekto hidupnya lebihan bareng setuah nih beliau umur 40 2 karangan pun lekoran beliau banyak napa akabe sesuatu saya manfaat ke umat panikan baban kadang bersih umur 70 kita napa-napa nyake orang polemik katolaran himmah semangat beliau kangkui untuk napa istilahna maontong abri kaontongan abri manfaat deka umatah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat makan kun 15 biki perdana tapi insyaallah bekal terosaki deki bekal beda safari ngaji 2, safari ngaji 3, safari ngaji 4 bareng peser abi saos saya kesokan Rabu dek ka situ benda panika muka-muka paling kekembangan ben Allah Subhanahu wa taala. Ben panika tak kotu dari ulama luar negeri, sanajan umpama dari dalam
Tapi kita tak mampu untuk ngaji ke beliau, mama orang Jawa Tengah, Putra ke Maimun atau Beserah. Sepenting kita ni kak jangan buang-buang waktu kak ma beda peluang kang oleh ilmu, pasok peluang wanita. Moga-moga rezeki anak adab sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika beliau makin mukaah, mari nika mukaah pas dua ada ka setuju anggota napa peserta ya tore deer deki mulai pengajian mari asar telo kitab se etan tuaki ke nikah. Sepenting moga-moga kita pareng kelar ngamal lagi. Panjenengan Pak Kompol kapi santreh sumber bunga panika amal oleh juga nadrona oleh tuana malih oleh perhatian beliau. Muka-muka rezeki anak san Allah Subhanahu wa taala. Udah lambek ki ngaji ke beliau ni kata beri bakto kosong ben beliau. Fadillahil hamdu senajan tak cetak kula mampu ngerengkas bajuri sesuai dengan napa papakon ben PR beliau. Sampai beliau pun juga napa sempat ngarang sarana dan sarang napa Mukhtasar Latif. Betul kenika. Kecerita ben beliau tempo na daurah bareng para asatid lambe asatid ben putra kiai nang aula. Beliau pernah muka kiai daurah. Kayak makin nikah daurah kakui napa santre. Kakui santre. Yang muga-muga pembukaan saat makin panika mukaan apa sih ketotop dari pikiran kita, dari ilmu kita, dari hati kita, usahaki eman nemare panika bersama beliau. Orang ini keteretan kula sering ngidi ngaki careta. Beda orang ngaji ke kiai. Beten lah, tapi atena tak ibu ke kiai. Sehingga teka beda niada na kiai. Rohanina beda luar lah. Beda luar. Karena careta kilab batu ihya kan to bareng Said Modor. Beda situng santre ngaji pikiran nah abis kipen kancana genteng di memeler akhirnya pikiran nerawang ke pasar tak nyambung ka kenapa saya terang lagi guruna akhirnya tukani ben guruna tindak satya kia ben ke pasar mengak apa yang kok paparpan ngaji manyaman namanya soro ke pasar sorontar ke pasar tilu depak ke pasar susah dia gini ke santri ongku. Duh, engkau ria ketinggalan berempat pelajaran. Ketinggalan berempat faidah, ketinggalan berempat ilmu. Nangis pasar bolana, arasa ketinggalan banyak. Tangkan cara nulis pasti apa sih pada Pak Bun Guru. Engkau apa sih tolesa? Kelakuan nak, bakto ngaji boleh periksaan di Bun Guru nak. Bun ke pasar ongku badi, engki cari apa naftina. Apa sih lako? Engki pun apa sih lako ni nangis naftina ketinggalan. Akhirnya guru nang ucap, bener beri pasar tapi nyampung ke sengkok. Dia lebih bagus ketimbang badan ya dan kok tapi tak nyambung kan. Nah, badan kok yang nyambung ke pen badan pasar. Badan pasar nyambung ke sengkok. Dan ini kejak sampai terjadi. Badi ada nah sampung aki wangkelian baban benikun ngaji ke kitab tapi ngaji ke beliau keterangan naik di aki ben sami nyoon di dalam hati ya Allah daripada larang amal laki abtinan. Ya Allah daripada larang nyampung abtinan. Ngaji langsung ke beliau jauh, beliau mancau. Tapi tak sekoni orang seku onghuan madai. Benyono ku Gusti Allah sanajan bade jauhan nah. Pada jaretan bade polisi. Di Singaraja ni kataretan. Mulai ki keni nah era bui ke Sufyan ya curi ke Sufyan. Buruk ke Sufyan lebat mimpe. Sampai seken sepak sodek perjalanan audikna dari SD SMA SMP tak untuk. Buruk ban Sufyan. Dihitung saat jadi panitia masjid nang Singaraja termasuk salah situng panitia narempek kakek Nuri. Kangku ya ke masjid. Karena tokang dari kantong ibu parangkeuleun kantong. Pas ningali foto ke Sufyan. Si polisi beto gani dadi napa salah satu panitia pembangunan masjid atanya. Nikas foto na siapa nih Kak? Ada ke Sufyan. Ari sing ngajelingkok mulih ka. Lebat mimpi. Padahal tak munduk seletreng. Tak toman ketemu man ke Sufyan, tak nyapo bahkan ke Sufyan seta orang genika teronya bisa tak nyapo. Kan setiap hal hadir. Tapi pun buruk nikah tante cek semak na bangkelian. Siapa nikah juga tak sakoni. Enggak Sayyidil Habib Umar, guru na Habib kian nikah. Toman ke Afrika ketemu ke orang alim mulai kini, alim ladunni. Temu tilu ketemu Habib Umar nangis. Tidak tanya aki apa beban mak nangis. Ajunan saya ngajari abdina mulai kana.
Subhanallah. Makan senajan mareh Mangkana senajan mareh panikah kita sedaja kau langkong peserta muga-muga uliah sakabienan apa saya parengake sareng Allah Subhanahu wa taala deka Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah Al-Idris panika. Orang ini kan apa? Njaan himmana para teretan. Orang ini kan apa njaan pangaterona. Mun santak pangaterona senajan kun ketemu sakalian. Senajan kun ketemu sakalian. Ekili sareng Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nih kah sebelum mengenal Syekh Ali Khawas, Syekh Ali Khawas tak bertaja karena Syekh Ali Khawas nih kah majdub helap nyareng kanto enggak rengkile kan tapi alim dopa ka pangeran. Sejak kenal kasih Ali Khawas lanceng proses caritana lanceng. Akhirnya total lagi. Seraki kapi ka si Ali Khawas sehingga oleh hilian na kapi ilmu na si Ali Khawas sampai nyalip si Sa'roni sehingga ada na guru ka si Ali Khawas. Si Sa'roni sampai atanya ke guru na si Ali Khawas abdi ngadaan nyantre ka ajunan mak pas benyaan Ibnu Hajar oleh na iya cering rotwat total kang kok ben tak total pun apa abdi tak total ben leburan ka kitab kian lebur ngarang kitab lebur maca kitab ben ki kung nangkung ka sengko katipun apa cara abdi na teroliah kati saya parengake sareng ajunan ka Sayyidina Ibnu Hajar Asqalani kok tu total kang kok kitab ober sorober kitab subhanallah muga-muga kita sedaja rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala mata roah kesedaja santre peserta anggota sing ngireng baik si wajib ataupun si tak wajib jaga pangkelian nyuwun ka Gusti Allah senajan umpamat aturannya nang jadwal lambiang kol sangani ka ngaji umpama beliau ngesokani jam lain kudu siap kapanpun umpama mbiyen Pak Repan tedung pas Habib kesokan marang kok muroka kudu jaga kudu siap kapanpun kudu siap pada rumah kudu siap anu ajar mak keker dari beliau ka baba nikah bungkol mare tak kung nangkung manikun tak oleh ilmu nah tapi kau oleh sambungan lagi ya sambungan beliau ka guru na mak kau lagi ya bareng kita kini kasih penting orang oleh ilmu tak oleh sambungan banyak cerkaracer odina alim pun alim mah kitab marang kitab tapi tadi sambungan ka guru cerkaracer Odi najar kalacer, dak foto najar kalacer. Ka masyarakat tak nyaman ang kuyan na. Karena dadi eki sombong. Mak pas bisa masuk sombong karena tak tahu kuya tena. Tade tokang toko namun bodo guru ne dalam atena bodo sombong masuk bersee. Bodo dengki masuk bersee. Bodo iri bersee. Sing kemulus jalan ilmu wanika ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baban jadi makanya mutuna nih kah, bareng panitia beri imunuto memburu ilmu. Kasoidul ilmi nih kah, makanya mon beda Habib nerangaki pas teh catat beni memburu nya. Memburu ilmu kok tuh wal kitabatu soiduhu. Orang yang mau nyari ilmu nih kok tuh pinter nyatet. Makan mon kuliah mbak ki moduk man, mon pas beda santre tak nekuk pen berarti itu beni santre. Jadi berarti perang tang ibu pedang. Saya kan makile error kan. Ya tore. Abdina beliau kan. Santre tang ibu pen marah gini kaki ya. Santre tang ibu pen badan orang yang perang tang ibu pedang. Ibu pen. Baik beni baktona ngaji. Baik beni baktona ngaji pola mi beda napa ilmu tengah jalan itu les. Lambok ke dulu wafi ni kah? Alek nagi Sufyan, cek kesokan lah santri tilang iba pen. Tidak tuh, kamu pas nengali pada santri iba pen, anu ambu tuh kana. Pada salah situng taretar kulo kan di careta, temponya habis kaki dulu itu mau itu kani, tuh kasanta. Karena oning cek ke dulu ini cek lebur ke santri nekuk pen,
Akhirnya ese tukane catet. Bu nore catet. Preksani ben gitu loh, apa sih catet banjir kok kikir? Apa sih catet? Eki ese na tukan aju nane catet. Iya santre aja. Santre dah iya, yang kau lebur ke santre. Akhirnya beres, tak tukar. Santre satu iya mereka adung tangi bopen ngabon fokus ngabon burung satu kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada lambak teman ke kantor gitu loh Vi, habis ke Sufyan temu tukah. Ke Sufyan oning kalak nah karena gitu loh Vi lebur ke ilmu. Akhirnya perang gitu loh, perang ke Sufyan ni kalak ki kitab. Lek tuan, ni kenapa maksudnya? Silen kok kitab beres. Hari mon aku ilmu beres. Siapa nikah? Muka-muka kita sedaja kiri ana sana Allah Subhanahu wa taala tengah teongku cek kun beki akallah otakah pikiranna beki kapiana ben boleh saling tolong menolong setunggal lainna umpama deki ba aben bedena tempat si celep bade situng ngibe sapo pamilo kancana sapona umpama pada tak sapoan engki alhamdulillah. Muka-muka paling kekuatan sana Allah Subhanahu wa taala senajan nikah beda tim perlengkapan saya nota nikah tidak menutup kemungkinan empian menendi kenapa kesempatan di peluang nolongi Pak mentepak napa ini dan lain sebagainya nyarinya pada napa nyari karena pada nyari papareng nyari kilian dari beliau muka-muka ya rezeki ana sana Allah Subhanahu wa taala tata niatah bagus niat ro nyambungan memburu ilmu mengasah sampungan ke guru yasa karena orang ini kemun pon lebur ka orang situng soleh ka orang soleh lainnya pasti lebur secara otomatis orang mun lebur ka situng wali ongkuan lebur sejati cintana ka wali lain pasti lebur dengan sendirinya jadi kenika bedes itu. Lamun pas lebur kau wali nikah, tapi tak lebur kau wali lain. Nah, berarti berdesi konslet kan? Aben berdesi konslet. Mempererat hubungan ilmiah. Karena dia punah huru si rohim ria benikun taretan nasab, taretan pada ilmu, pada ahli sunnah wal jamaah, pada akuru ka kiai ben ka habaib, berarti ya taretan. Nika muka-muka panjenengan sedaja rezekian kekuatan sana Allah Subhanahu wa taala. Sapa nikah cukup sangu saya pada Pak sana betul kaula muka-muka manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Ayyuhas sanatir wal hadirun wal muhibbun. هيا نختم هذه البرامج بافتتاح هذه الرحلة التعليم السفري رسميا ثم الاختتام بالدعاء التي سيلقيها السيد علوي بن عبد الله الإدريس. الفاتحة بنية القبول والتوفيق والفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة الخالصة النصوح. الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين. يجعلنا من العلماء العاملين الصادقين المخلصين ينورنا بأنوار الذكر والفهم والعلم ويجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة ظاهرا وباطنا على هذه النية وكل نية صالحة مع كمال الاتباع الكامل للنبي محمد والقبول والتمام للسول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. من يترجم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
على هذا الاجتماع المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثمرته علينا وعليكم خيرا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang insya Allah akan penuh dengan kebaikan ini. ونصلي ونسلم على المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita bersolawat dan bersalam kepada seorang guru pertama, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, الذي أرشدنا إلى العلم yang telah menunjukkan kita kepada jalan ilmu وحبب إلى قلوبنا العلم. dan membuat hati kita mencintai ilmu. والعلم يتلقى عن أهله ورجاله. Wal ilmu, يتلقى عن أهله ورجاله. dan ilmu hanya bisa didapat melalui mengaji kepada para ahli ilmu. فينبغي لطالب العلم أن يتلقى العلم عن أهل العلم بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka semestinya para pencari ilmu mengaji kepada para ulama dengan melalui mata rantai sanad yang jelas. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا لهذا اللقاء معكم. Dan termasuk dari kemurahan pemberian Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita untuk mengaji bersama-sama. فقد كانوا قديما يرحلون من مكان إلى مكان لتلقي العلم عن الرجال. Pada zaman dahulu kala, orang-orang untuk mendapatkan ilmu harus menempuh perjalanan jauh dan melewati beberapa negara hanya untuk mendapatkan ilmu saja. فإذا وجد بالبلد من أهل العلم فيها فقد أقيمت الحجة على طلاب العلم. Apabila di suatu tempat telah ada seorang yang menegakkan pendidikan, maka hujjah terhadap umat Muhammadiyah telah berdiri, telah ada. لأنهم عندهم العلماء وعندهم طلاب العلم فلم يتلقوا عنهم. Kenapa kok mereka itu ada hujjah, ada kecaman bagi mereka? Karena sudah ada ulama, sudah ada pesantren. Kenapa kok mereka tidak mau mengaji? وقديما كان طلاب العلم حريصين على التلقي عن العلماء ولو كانوا منهم بعيد. Pada zaman dahulu kala para santri memiliki keinginan besar untuk mengaji ke negeri yang jauh. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mengaji walaupun gurunya ada di negeri yang sangat jauh. فإذا لم يستطيعوا الوصول إليهم تلقوا عنهم ولو بالمراسلة وطلب الإجازة. Walaupun mereka misalnya tidak bisa pergi ke ulama yang ada di negeri jauh tersebut, mereka masih berusaha mengaji melalui surat-surat yang mereka kirimkan. حتى يكون لهم اتصال بأسانيد أولئك الرجال. Hingga santri tersebut memiliki mata rantai keilmuan yang bersambung terhadap para ulama-ulama tersebut. أحدهم بالمشرق والآخر بالمغرب. Di antara guru-guru mereka ada yang di negeri barat, ada yang di negeri timur, ada yang di ujung barat dan ada yang di ujung timur. ويتمنى أحدهم لو أن يلتقي بهم. Dan mereka memiliki keinginan di dalam hatinya untuk bisa bertatap muka bersama guru-guru mereka. والآن في زمننا هذا الحمد لله يسر الله الأمور. Dan pada zaman kita sekarang ini, alhamdulillah Allah telah memudahkan beberapa cara. فصار العلماء وطلاب العلم يتنقلون بسهولة وببساطة لم تكن موجودة من قبل. Dan pada zaman ini para santri dan para gurunya bisa bertemu dengan cara yang sangat mudah, tidak seperti pada masa-masa zaman dahulu. فكانت لطلاب العلم فرصة أن يرتبطوا بعلماء هذه المنطقة وعلماء هذه المنطقة والاتصال بهم. Maka bagi para santri memiliki kemudahan untuk memiliki mata rantai keilmuan dari beberapa ulama di berbagai macam negara. وكانت الصلة بين حضرموت وأندونيسيا من قديم. Adapun hubungan ta'alluq antara Hadramaut dengan Indonesia sudah terjalin semenjak dahulu kala. والحمد لله لا زالت مستمرة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sekarang masih terus berlanjut dan saling berhubungan. وجلستكم هذا أثر من تلك الآثار. Adapun perjumpaan kita ini adalah barokah dan bekas athar
dari perjumpaan-perjumpaan dan hubungan mereka zaman dahulu kala, وتجديد لهذه الاتصالات dan merupakan suatu pembaharuan atau tajdid, refresh bagi sambungan-sambungan yang dahulu kala itu. فإن كل طالب علم له سلسلة إسناد Dan karena setiap santri pasti memiliki mata rantai keilmuan. عندما تتصل أنت بهذا الطالب أو بهذا العالم أو بهذا الشيخ تتصل بإسناده كله. Apabila seorang santri memiliki mata rantai yang bersambung kepada seorang syekh, kepada syekh, kepada syekh, maka dia sudah memiliki mata rantai keilmuan. وأهم ما في العلم التعظيم والعمل. Tapi yang paling penting dari mencari ilmu adalah mengagungkan ilmu dan mengamalkannya. تعظيم العلم Mengagungkan ilmu, ثم العمل به. kemudian mengamalkannya. أما من لم يعظم العلم لم يؤثر العلم في قلبه. Adapun orang yang tidak pernah mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak akan bisa berdampak apa-apa pada hatinya. يكون تلقيه للعلم مثل تلقي الأجهزة الإلكترونية تأخذ العلم أكثر منه. Maka ngajinya terhadap ilmu bagaikan data yang disimpan dalam beberapa alat-alat elektronik. فماذا استفاد من العلم؟ Maka apa yang mereka bisa dapatkan dari ilmu? وبأي سند اتصل؟ Dan mata rantai keilmuan mana yang mereka dapatkan? لم يعظم العلم Mereka tidak pernah mengagungkan ilmu, ولم يعظم العلماء. dan mereka tidak pernah mengagungkan para ulama. كيف يكون متصل بهم؟ Bagaimana mungkin mereka memiliki sanad yang bersambung bagi mereka? هذا ما عنده اتصال. Dia tidak memiliki mata rantai kesambungan. هذا متصل بنفسه. Dia memiliki mata rantai yang bersambung pada nafsunya. ضحك عليه شيطانه. Dia telah ditipu oleh syaitan. أوهمه أنه عنده اتصال. Syaitan seolah-olah menipu mereka bahwa mereka memiliki sambungan. لكنه لا يوجد عنده اتصال. Padahal mereka tidak memiliki sambungan. والاتصال إنما يكون باطني قبل أن يكون ظاهري. Yang dimaksud sambungan adalah sambungan ruhani, bukan sambungan jasmani. والاتصال الباطني يكون بالقلب. Sambungan ruhani harus dimulai dengan hati ويبدأ بالتعظيم. dan berbuah terhadap mengagungkan, ثم بحسن الظن. dan berbuah juga husnudzon, ثم توسيع المشهد. dan juga menambah terhadap sambungan dan penganggap terhadap guru-guru. ثم على قدر المشهد يأتيه المدد. Kemudian tergantung bagaimana ia melihat dengan kecintaan terhadap guru-guru akan datang cahaya-cahaya Allah. وهذه الكتب المقررة لكم هي علوم نافعة ينتفع بها الصادق. Kitab-kitab yang ada yang akan kita pelajari ini adalah di dalamnya terdapat beberapa rahasia-rahasia yang akan bisa kita mengambil manfaat dari dalamnya. ألفت بنيات صالحة. Telah dikarang dengan niat-niat yang saleh. وينبغي أن تتعلموها بنيات صالحة. Dan semestinya kita untuk mengajinya harus memiliki niat yang saleh. لتعود عليكم بركاتها. Agar kalian bisa mendapatkan barokah-barokahnya. وبركات أصحابها. Dan barokah para pengarangnya. فإنها صدرت من صدور رجال صادقين. Karena kitab itu telah keluar dari hati-hati orang yang bersungguh-sungguh pada Allah. ومن أهمها كتاب آداب سلوك المريد. Dan yang paling penting adalah kitab Adab Sulukil Murid. وأنت مريد. Dan kalian semua adalah murid, amin. مريد طريق الحق. Yang menginginkan terhadap jalan kebenaran. مريد للعلم. Yang menginginkan terhadap ilmu. مريد طريق السلوك. Yang menginginkan jalan terhadap suluk pada Allah. إذن هناك آداب لسلوك المريد. Maka di sana ada berapa adab dan akhlak bagi orang yang menginginkan jalan suluk. إذا أراد أن يصل المريد إلى ما يريد فلا بد من اتباع هذه الآداب. Apabila seorang murid ingin sampai terhadap apa yang ia cita-citakan, maka ia harus mengerjakan adab-adab ini. وأكثرها آداب قلبية. Dan kebanyakan adab tersebut adalah adab-adab yang ada dalam hati. ترقي المريد باطنا أكثر مما ترقيه ظاهرا. Santri kebanyakan ngaji dari hati lebih banyak daripada ngaji secara zahir. وإذا ترقى المريد في الباطن بدت الأنوار على ظاهره. Apabila seorang murid sudah
naik tingkatannya di dalam hati, maka dia akan mendapatkan lebih banyak dari di zahirnya. فإن لم يترقى الباطن لا يترقى الظاهر. Apabila seorang murid tidak naik tingkatannya di dalam hatinya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa secara zahirnya. ولذلك اهتموا أسلافنا عليهم رضوان الله بمسألة تصفية البواطن. Maka dari itu para guru-guru, para pina sepuh kita yang paling mereka utamakan adalah urusan hati. وإصلاحها قبل إصلاح الظواهر. Dan membenarkan hati, membenahi hati adalah pokok utama untuk membenahi zahir. فمن أصلح علانيته وأهمل باطنه فهو الخاسر. Apabila faman aslaha علانيته وأهمل سريرته فهو الخاسر. Apabila orang itu memperbaiki bentuk zahirnya tapi dia mengenyampingkan bentuk batinnya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. الظاهر ليس له ميزان. Zahir, yakni bentuk zahir ini tidak ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu ممكن wa حتى ta'ala. الكافر يتزيى بالظاهر. Mungkin orang-orang kafir juga bisa memperindah bentuk zahir mereka. لكن القضية قضية بواطن. Tapi yang paling penting urusan adalah urusan hati. صدق القلوب. Adalah kebersihan hati. تعظيمها للخالق علام الغيوب. Mengagungkan Allah yang Maha Agung. اتصالها بالنبي محمد الحبيب المحبوب. Dan bersambung dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi هذا wasallam. الذي يساعد المريد على قطع المسافات بسرعة. Inilah yang bisa membantu murid untuk melampaui berapa rintangan untuk menuju Allah Subhanahu wa ينوي taala. النيات قبل أن يقرأ الكتاب. Seorang murid mestinya berniat untuk sebelum membaca kitab. وإذا لم يستطع استحضار النيات فليقل نويت ما نواه السلف الصالح. Apabila seorang murid tidak tahu untuk berniat, maka mestinya seorang murid berkata, aku berniat sebagaimana yang diniati oleh orang-orang yang soleh. وليأتي بالنية الجامعة الشاملة. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. Dan seorang murid semestinya berkata dengan niat yang mencakup terhadap segala niat, aku berniat sebagaimana diniati oleh orang-orang yang salafus saleh. فينوي ما نواه النبي والسلف. Maka dia itu berniat semestinya dengan niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang salafus saleh. وليراعي الصدق في النية. Dan dia semestinya menjaga kesungguhan di dalam berniat. فإن صدق في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له وجود تلك النيات فيه. Apabila seorang murid berusaha untuk memperbaiki dirinya di dalam niat tersebut, maka Allah yang akan memudahkan jalan dalam mewujudkan niat-niatnya. وينبغي لطالب العلم عند العلم أن لا يكون نيته فقط أن يؤثر في الآخرين. Dan seorang murid semestinya tidak وينبغي للمريد أن لا يكون نيته التأثير في الآخرين فقط. Seorang murid tidak semestinya niat satu-satunya adalah memberi kemanfaatan kepada orang lain saja. بل أول تكون نيته أن يتأثر هو بالعلم قبل غيره. Semestinya niat utama seorang murid adalah hatinya merasakan nur atau nikmat ilmu tersebut. وأن تكون نيته أن يستفيد هو قبل غيره. Dan semestinya niat seorang murid adalah dia harus mau mengambil manfaat dari ilmu itu sebelum orang lain. فإن صدق في ذلك وانتفع سينفع غيره. Apabila dia bersungguh-sungguh dalam niat itu, maka otomatis dia akan bisa memberi manfaat kepada orang lain. وخذها قاعدة. Ambillah ini obat. من لم يتأثر لا يؤثر. Apabila ada orang yang tidak bisa mengambil kemanfaatan, maka ia tidak akan bisa memberi kemanfaatan. ومن لم ينتفع لم ينفع. Barang siapa yang tidak bisa mengambil sari faedah, maka ia tidak akan bisa memberi sari faedah. وفاقد الشيء لا يعطيه. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. فينبغي عند قراءتنا لهذه الكتب أن تهتم أولا بقلبك ومخاطبة نفسك. Semestinya sebelum kalian membaca kitab-kitab yang akan kita kaji, maka berdialoglah dulu dengan hati-hati kalian. وكل ما تسمعه من توجيه أو من إرشاد أنزله على نفسك لا على غيرك. Allah. Dan setiap kalian mendengarkan suatu burukan, maka semestinya terapkanlah burukan tersebut terhadap diri kalian sendiri.
مشكلة بعض طلاب العلم اليوم لما يسمع التنبيه عن المعاصي يفكر مباشرة في الآخرين، لا يفكر في نفسه، يقول أنا ما لي علاقة، أنا ما أعصي. أنت معرض للوقوع في المعصية فخف منها. Sebagian murid, sebagian santri kadang-kadang setiap kali mendengar ceramah seorang guru, dia memikirkan bahwa yang dimaksud ceramah tersebut adalah orang-orang yang lain yang bermaksiat. Wahai santri, semestinya kalian melihat diri kalian yang penuh dengan kemaksiatan. Insyaallah takun bidayat khair. Maka itu adalah insyaallah semoga menjadi jalan pertama bagi kebaikan. Nawayna nahnu wa iyyakum ma nawa salafuna salih. Kita berniat sebagaimana di oleh salafus saleh. Min hadhihi al-majlis, dari majlis ini nawayna hadhihi an-niyyah. Kita berniat dengan niat Allahumma ini. inna nawayna fi qira'atina hadhihi al-kutub ma nawahu aslafuna as-salihin wa rijalu al-ma'rifati fina wa ahlu silsilati al-isnad ma nawahu sayyidina al-faqih al-muqaddam fi al-ulum ma nawa sayyidina al-imam al-saqqaf ma nawa sayyidina al-imam al-muhdar ما نوى سيدنا الإمام السكران ما نوى سيدنا الإمام العيدروس ما نوى سيدنا الإمام الحداد ما نوى جميع ساداتنا آل بعلوي ما نوى شيوخنا ورجالنا ما نوى سيدي ومولاي قدوتي وسندي الحبيب عمر وما نوى مشايخنا في الدين. نوينا تلك النيات لنا ولهم حتى يحصل لنا ولهم كمال الانتفاع ظاهر وباطن لنا. يا مولانا انظر إلينا وارزقنا كمال الصدق واجعلنا صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا وفي اعتقاداتنا. نورنا بأنوار الفهم، نورنا بأنوار العلم، نورنا بأنوار الأخذ والتلقي حتى نكون رجال معرفة آخذين عن رجال معرفة بصدق وسلسلة إسناد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقبل منا يا مولانا هذه النيات واجعلها نيات مقبولة صادقة، أدخلها إلى قلوبنا وانظر إلى قلوبنا واجعلها قلوب تتلقى بصدق الإخلاص والتوجه، واجعل لنا بما نتلقاه نفعا ذاتيا ونفعا للآخرين ظاهرا وباطنا. آمين اللهم آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم جلسة اليوم؟ واحدة. نبدأ في كتاب آداب سلوك المريض. Kita akan memulai nanti setelah asar ngaji kitab Adab Sulukil Murid punya Imam Haddad. قبل قراءة الكتاب في الجلسة ينبغي لكل طالب أن يقرأ أولا لوحده قبل أن يأتي للدرس. هذا يجعل فيه نفع، لأننا لا نستطيع أن نشرح كل كلمة في الكتاب، نحتاج إلى وقت طويل، سيكون شرحنا إجمالي. فإذا قرأت الكتاب قبل أن تأتي للدرس إن شاء الله سيفتح الله عليك. Amin. Semestinya sebelum antum semua ni ke depak ke tempat ke entoh, sampean ni ke semestinya baca gelu berempat kali, karena ada benar Habib, engkau tak bisa hitung kalimat isyarai, engkau akan mendatangkan syarah secara global, dan ini akan lebih banyak manfaatnya insyaallah. كان شيخنا الحبيب عمر يوصينا بقراءة الدرس قبل الحضور عند المدرس 20 مرة وبعد الدرس 20 مرة. Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kita neka, memberi kita anjuran sebelum masuk ke kelas semestinya membaca pelajaran 20 kali. أنت لا أقل أن تقرأه 5 مرات. Sekarang mungkin biarnya kok oleh diskon macam 5 kali. ما قدرت مرة واحدة. لكن اقرأه بقلب حاضر، مش قراءة سريعة، اقرأه بتمعن. Macana on maca dengan teliti. كذلك كان يوصينا بذلك شيخنا الحبيب سالم بن عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب الشحر، كان دائما يوصينا يقول شوفوا يا أولادي إذا بتقرؤون عندي اقرأوا قبل ما تجون، إذا ما قرأتم شونا أنا أستفيد وأنتم ما تستفيدون. Tebun Al Habib Salim sahib berubat syihir dak beliau ano jong ban mun ngaji kangko baca geluh mun ban datang kangko kita maca geluh pengajar nah engko si oleh faedah ban tak oleh apa tebun. Barakallahu fikum. Nikah deki setiap sebelum ngaji telok lorani Razaim ra Ubed bareng Ramai bekal nyarengi mbian 15 kanggo untuk menanyakan apa yang tidak dimengerti nih kitab. Jadi telok kitab kenika saya baca sebelum deki mari asar kalau telok mulai ngaji. Jadi sebelum ngaji insyaallah antara saya ketelok kenika bakal nyiapaki nampian kanggo untuk napa mudzakarah atau qiraah.
karena ada buna Sayyidi Syekh Ismail Az-Zain, ada bu al-qiraah al-muraja'ah qabla al-qiraah kal hirathah qabla ziraah. Jadi macah ngaji neliti sebelum baca ya dan huruf nika badana napa nyakak sebelum namen. Masa tamen namun kita sakak sabana. Tak kira tombo karena tak masuk bibida. Kudu sakak kada buru ta tamen le nyakak nak kelaben macah. Dan iki insyaallah ibarengi di antara telok lora gini kala ubet ramai gele bareng napa? Bareng Razaim nika keluaran Al-Azhar, ramai nika santri Nabi Umar, ra ubet nika santri Nabi Salim. Jadi impian oleh pan berempan, oleh guru ka Mesir, oleh guru kayoman pas oleh dari beliau dari para guru nasepon setan kayoman. Muga-muga pemanfaatan Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap mareh ngaji maca dua panika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Pas maca napa abiyat saya pernah ijazah aki bareng napa bareng beliau lah Mbak. Ya Rabbana a'tarafna kan pernah ya? Izaki. Tora bareng. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat tagsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina Rabbi wa mauludina wa sairil ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عليك حبي وآله وصحبي عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Maka dengan berakhirnya doa dari beliau As-Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus, maka berakhir pula lah acara pembukaan safari ngaji pada sore hari ini. Dari kami selaku penata acara mohon maaf apabila ada kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ila thariqim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة توسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سليم بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش السحبي والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول. Jangan lupa like and subscribe video kami.